Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now there are Mbak Mary and Mbak Naisha. Good evening. Okay, we directly start our class today. And before, I would like to say so sorry. Yes, I do apologize because I give the link so late because yeah. Um, because now I'm busy with my thesis, and then I just started to write my thesis. So for this week, yes, it's quite busy time for me. But inshallah, for the next week, we will start our class earlier. Okay. Okay. Today we are going to study about the pronouns. Like I said before, that I would like to um, explain again about pronouns. Maybe is there anyone here know about pronouns before? Should I explain about pronouns, or we directly go to our material? Nah, sudah ada yang pernah ini Mbak belajar tentang pronouns? Saya mau memberikan sekilas, menjelaskan sekilas mengenai pronouns ya. Jadi kita sudah mempelajari basic grammar sudah 2 kali, jadi ini kayaknya yang terakhir gitu. Baru nanti kita ke materi. Halo, dengar nggak Mbak suara saya? Oke, kita sekarang belajar tentang pronouns ya. Jadi, what are pronouns? Apa sih pronouns gitu kan? Jadi itu ada he, we, she, and then I, us. Nah, itulah disebut pronouns ya. Jadi apa sih pronouns itu secara bahasa? Pronouns take the place of nouns. Jadi dia menggantikan nouns. The word or phrase replaced by a pronoun is called an antecedent. Jadi kata atau frase yang digantikan oleh pronoun itu disebut sebagai antecedent ini. Nah, seperti apa? Contohnya adalah Halloween is one of America's holidays. It is celebrated in October. It is celebrated in October. So here Halloween is a noun. Jadi Halloween adalah noun. It is a pronoun. It di sini. It is a pronoun that refers to antecedent. Jadi antecedentnya adalah Halloween. Jadi it di sini adalah sebagai pronoun atau kata ganti. Kata ganti dari apa? Kata ganti dari Halloween. Halloween di sini adalah benda. Kata benda ya. Halloween adalah kata benda, kemudian it adalah pronoun yang menggantikan Halloween. Oke. Nah, itulah ya. Jadi setelah belajar pronoun ini, jadi kita bisa menggunakan atau berbicara bahasa Inggris secara lebih efisien. Nah, kenapa lebih efisien? Lebih efisien dan benar gitu. Efisiennya. Misalnya contoh Halloween is one of America's holidays. Nah, kenapa ini dikatakan kenapa ini dikatakan lebih efisien? Karena kita tidak lagi mengulangi kata Halloween, tapi kita ganti kata Halloween dengan it. Oke. Jadi itulah pronoun, kata ganti seperti itu. Oke.
sudah ada gambaran ya mengenai pronoun ya. Jadi pronoun adalah kata ganti. Oke, saya lanjutkan penjelasan mengenai pronoun. Nah, ini sudah ada Mbak Naisha, Mbak Karisma, dan Mbak Mistika, Mbak Darsim, Mbak Ira Cinta. Nah, semua udah masuk nih. Nah, kemudian gini ya Mbak, kan hari ini kan jadwalnya ini ya, UTS ekonomi. Nah, soal UTS ekonomi nanti saya akan berikan bareng-bareng aja ya, sama soal bahasa Inggris. Soal masalah pengumpulannya kapan, nanti nggak harus cepet-cepet lah. Saya kasih waktu seminggu untuk mata kuliah untuk 2 mata pelajaran ini, oke? Jadi besok saya akan kasih, minggu ini saya akan kasih. Nah, kita kalau sosiologi kita masih telat sekali nih, soalnya masih pada ini ya, masih pada belajar bahasa Cina ya, Mandarin ya. Terakhir kan ya Mbak ya, minggu ini ya. Jadi gimana nih kalau, soalnya saya harus memenuhi jamnya. Ya, oke, kita lanjut ya tentang pronoun. Oke. Tiap minggu masih lanjut terus kursus terus sosiologinya gimana? Example, contoh lain adalah when Robert was fixing the car, he cut his hand. Jadi ketika Robert sedang fix the car, membenahi, sebentar. Jadi when Robert was fixing the car, jadi ketika Robert membenahi mobil ya, membenahi mobil, he cut his hand. Jadi dia memotong tangannya. Nah, di sini Robert di sini sebagai noun ya, sebagai orang ya. Kemudian he di sini sebagai pronoun, yang mana dia tuh reverse atau dia menggantikan Robert di sini. Jadi when Robert fixing the car, he cut his hand. Sama saja dengan kata when Robert was fixing the car, Robert cut his hand. Jadi he di sini adalah sebagai pronoun, artinya adalah dia laki-laki. Nah, kayaknya kalau yang kayak he ini udah jago ya, udah bisa ya. Kemudian kita mengenal lebih lanjut tentang personal pronouns. Refer to people or things. Jadi dia mengarah pada atau mengarah pada manusia atau benda gitu ya. Termasuk include I, me, my, mine, you, your, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its, they, them, their, theirs, we, us, our, and ours. Nah, kapan sih kita menggunakan kata-kata atau pronoun ini tuh ketika apa gitu ya? Example, contohnya adalah he took her place in the game. Kemudian yang kedua, their main objective is to scare students. Itu adalah contoh dari personal pronouns. Kemudian kita coba ya di sini. Now you try which of the following contents is correct pronoun.
Pertama. A hill is next to them. It is very steep. Nah, ini kira-kira benar nggak? Di sini subjeknya apa? A hill is next to them. Mana? Nounnya di sini apa? A hill is next to them. A hill is next to them. It is very steep. Nah, kira-kira di sini nounnya apa? Di sini it, di sini. Nah, a hill ya. A hill adalah nounnya. Kemudian digantikan dengan pronounnya apa? It. Apakah benar? Benar nggak kira-kira? Benar ya? Oke, berarti benar. Kemudian yang kedua, Jeff rides his new bike. Di sini Jeff ya. Kemudian him rides it down the block. Nah, di sini pronounnya adalah him. Kira-kira benar nggak? Jadi di sini nounnya adalah Jeff. Jeff adalah orang ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa Jeff rides his new bike. Dia mengendarai sepeda barunya. Kemudian him rides it down to the block. Salah, kata Mbak Mary. Yang benar apa, Mbak Mary? Mbak Naisha juga bilang salah. Nah, yang benar apa dong? Ya, yang benar adalah Oke, benar sekali. Yang benar adalah he ya, bukan him. Kemudian yang ketiga, Ricky gets on the plane. They are very excited about this trip. Nah, yang C ini benar apa salah nih? Ricky gets on the plane. Ricky adalah noun, ya kan? Kemudian di sini digantikan dengan pronounnya adalah they. Salah apa benar? Salah. Yang benar apa? Yang benar adalah he. Nah, by the way, kita kan kemarin sudah belajar mengenai beberapa tentang beberapa grammar ya. Di sini a hill is next to them, it is very steep, and then Jeff rides his new bike, and then Ricky gets on the plane. Ini kemarin grammarnya apa? Ada ingat nggak? Jadi yang benar adalah he juga. Nah, kemarin ada ingat nggak ini grammarnya apa? Grammarnya adalah present tense. Ingat nggak kemarin yang ada? Ini adalah bentuk paling common yang paling sering kita temui. Jadi di sini ada is, kemudian di sini rides gitu kan. Verbnya adalah rides gitu, kemudian gets gitu ya. Mbak Karisma kemarin yang datang ya. Perhatikan benar-benar gaknya. Yaitu present tense, oke? Okay? Kenapa kok di sini gets, kemudian kenapa kok di sini rides? Ada s-nya ini kenapa? Ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah kenapa? Kok Mbak Naisha verb to? Apakah gets itu verb to?
Gets itu verb berapa? Ya, karena rumusnya adalah present tense, dia adalah kenapa kok di sini gets ada s-nya? Karena subjeknya adalah tunggal, subjeknya adalah singular. Berbeda ketika di sini adalah Ricky and Karisma atau Rizky and Nasya, Rizky and Mary and many more, atau Rizky and Winda. Di sini bukan lagi gets, tapi get without s, tanpa s. Halo, Mbak Naisha, suaranya putus-putus. Nah, Mbak Naisha nih yang nggak jelas ya suaranya ya, sinyal di sana mungkin ya. Nah, kenapa kok di sini penjelasannya tadi S ada Jeff writes, kemudian Ricky gets, karena di sini Jeff itu sendirian, Ricky itu sendirian, jadi dia singular. Singular itu artinya adalah dia tunggal. Berbeda ketika di sini Jeff and Winda atau Jeff and Anna atau Jeff and Darsam and many more. Itu dia tidak memakai S ya, tapi ini dihapus S-nya kalau misalnya di sini jamak lebih dari satu. Jadi S di sini mengindikasikan bahwa subjeknya adalah tunggal, singular. Jadi kenapa he itu termasuk adalah subjek dari atau pronoun dari singular ya. He pun singular, kemudian it juga singular. Oke, jadi kalau ditanya kenapa kok ada S-nya ya karena itu singular subjeknya gitu kan. Oke, next. Miss it and then try again. Think about what or who the pronoun represents. So a hill is next to them ya. Tadi is a very steep, tadi udah kita bahas ini ya. Kemudian next question. Choose the correct pronoun. Skateboard are fun. Skateboards are fun. But blah 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 can be dangerous. Apa nih kira-kira pronoun yang menggantikan skateboards? Di sini kan skateboards are fun, but blah 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 can be dangerous. Mbak Mary jawabnya it, kemudian Mbak Karisma jawab it. Gimana dengan Mbak Ana, Mbak Darsa, Mbak Izra, Mbak Naisha nih? Mbak Naisha ada dua nih. Jawabannya apa? Laptop nggak ada suara, Miss. Ya udah, oke. Coba keluar lagi terus masuk lagi Mbak Naisha kalau misalnya nggak ada suaranya ya. Nah, ini kok kenapa Mbak Mary sama Mbak Karisma jawabnya it, ayo. Gimana dengan yang lain nih? Oke, pakai HP yang satu ya Mbak Naisha ya. Nah, gimana nih? Skateboards are fun. Jawabannya adalah it katanya tadi. Skateboards adalah digantikan dengan it. Nah, apakah benar jawabannya it? Coba kita analisis bersama-sama. Ini mau saya kok bermasalah. Oke, sekarang saya tanya. Skateboards itu jamak atau tunggal? Mbak Indonesia jawab they. Jamak kan? Karena R ini juga mengindikasikan bahwa subjeknya adalah jamak kan ya. Jadi jawabannya bukan it, benar seperti yang dikatakan sama Mbak Naisha tadi. Tapi jawabannya adalah sini, they. Jadi jawabannya adalah they, oke? Okay? C. Jadi kita dianalisis dulu. Paling gampang itu kalau misalnya katanya dalam bentuk noun kayak gini, skateboards are fun. R ya. R itu mengindikasikan apa namanya? Mengindikasikan bahwa dia adalah jamak kan ya. Skateboards. Kenapa kok di sini kok kita gampang sekali dia diganti dengan
kita mengindikasikan bahwa ini jamak, kan ada s-nya nih loh. Kalau friend itu satu friendnya, a friend. Tapi kalau friendnya banyak itu jadi friends. Kemudian kalau apple itu satu, tapi kalau apples berarti dia apple-nya lebih dari satu. Oke, coba ya. Kemudian next, coba kita lihat. Miss it and then try again. Think about what or who the pronoun represents. Jadi kata gantinya adalah they, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya nih, speed bumps help to slow down cars. Dan bla 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 are found in many parking lots. Apa nih? Jawabannya apa? Jadi speed bumps help to slow down cars. Dan bla 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 are found in many parking lots. Nah, ini Mbak nah, mana nih jawabannya apa nih? Nih jawabannya tadi ada yang jawab they. Oke, kenapa kok jawabannya they? Coba sekarang kita analisis ya. Speed bumps. Ada S-nya. Ini adalah signal pertama. Ini adalah proof pertama, bukti pertama bahwa atau ciri-ciri pertama bahwa speed bumps adalah bentuk jamak, ada S-nya. Kemudian yang kedua, kalau dia jamak, pasti help-nya itu nggak pakai S. Jadi kebalikan ya. Kalau subjeknya itu tunggal, di sini ada S-nya. Tapi kalau subjeknya itu jamak, udah ada S-nya. Di sini nggak akan ada S-nya. Verb-nya atau kata kerjanya sudah tidak ada S-nya. To slow down cars. Dan bla 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 are. Nah, are itu kan jelas kan? Are itu kan jelas, dia adalah jamak. Jadi kalau di sini it nggak mungkin kan ya, them nggak mungkin. Kemudian tinggal you sama they. You juga nggak mungkin karena di sini adalah jamak ya. Di sini jamaknya mereka, jadi dia they. They are found in many parking lots. Nah, ada yang tahu nggak artinya dari they are found in many parking lots? Artinya apa? Jadi jawabannya benar ya, they. Nah, ada yang tahu nggak artinya they are found in many parking lots? Ada yang tahu artinya? Menemukan banyak tempat untuk parkir. Apa? Oke, Mbak Naisha menjawab menemukan banyak tempat untuk parkir. Kemudian Mbak Mary, mereka menemukan banyak tempat parkir. Oke, ada yang lain? Artinya apa? Mereka akan ditemukan banyak tempat parkir. Nah, jadi ini adalah ini kan tadi jawabannya them. They are found in many parking lots. They are found. Are found di sini adalah passive voice. Passive voice ya. Di sini adalah passive voice. Passive voice itu adalah bentuk pasif. Bentuk pasif itu di gitu. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah kalimat pasif, ada kalimat pasif sama kalimat aktif kan? Kalimat aktif itu dia saya memakan roti gitu. Kalau kalimat pasif dia bukan saya memakan roti, tapi roti dimakan oleh saya.
Nah, ini adalah bentuk kalimat pasif. Jadi passive voice bahasa Inggrisnya. They are found in many parking lots. Jadi di sini artinya adalah mereka ditemukan di banyak tempat parkir. Jadi artinya adalah mereka ditemukan, mereka dijumpai. Jadi mereka dijumpai di banyak tempat parkir. Nah, sudah tahu belum cara membuat kalimat pasif? Kalimat di misalnya. Coba misalnya saya mau bikin kalimat kalimat yang ada di-nya contohnya apa ya? Berarti film itu ditonton oleh Ana, misal. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya ini? Film itu ditonton oleh Ana. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Halo, Mbak Mary, Mbak Karis, Mbak Ana Mistika, Mbak Darsem, Mbak Hijrah, Mbak Naisha nih. Mbak Naisha lagi. Ya, Mbak Naisha. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa tuh? Film itu ditonton oleh Ana. Apa bahasa Inggrisnya? Nah, Mbak Karisma menjawab Mbak Karisma menjawab the film was watched by Ana. Nah, benar ya. Jadi di film atau bahasa Inggrisnya atau lain ini adalah bentuk negatifnya. Ini adalah bentuk negatifnya. Kalau ya, bentuk lampaunya. Kalau dia bentuk presentnya dia kayak gini. The film was watched by Ana. Saya dibiasakan nih kalau nama orang berarti ditulis hurufnya besar ya. Oke. The film was watched by Ana. The film is watched by Ana. Nah, gimana sih rumusnya? Ada the film atau film itu that film, that movie ya, sama aja ya. Intinya kita di sini concern di kata ditonton tuh. Kenapa kok di sini rumusnya adalah ini ya? Jadi rumusnya adalah passive voice itu adalah rumus dari passive voice adalah subject and then ini bilangnya subject atau objek ya? Subject plus be plus to be ya. To be itu hanya be gitu aja. To be kemudian verb be kemudian verb 3 atau verb 3 itu namanya adalah past participle baru followed by
sini by, kemudian ini gini aja ya, object plus be plus verb 3 plus by plus subject. Nah, apa sih past participle? Past participle adalah bentuk dari verb 3. Jadi bentuk ketiga dari kata. Bentuk ketiga dari kata kerja. Kalau misalnya bentuk kata kerja, bentuk watch ya, watch. Watch itu bentuk pertamanya adalah kayak gini nih, watch. Kemudian bentuk keduanya adalah watch it, watch it, misalnya watch it gitu ya. Kemudian bentuk ketiganya juga ini. Nah, kemudian bagaimana dengan it? Kemarin tuh loh yang saya katakan ada regular dan irregular. Bentuk keduanya apa kalau it? Verb 2-nya apa? Nah, bentuk yang kedua adalah it ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk ketiga apa? Bentuk ketiga dari it. Eat, ate, and then nah, Mbak Naisha jawabnya eat it. Nggak ada eat it ya, adanya adalah eaten. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak semuanya past participle atau bentuk kedua dan ketiga itu ada ed-nya. Jadi tergantung dia itu regular verb, kalau regular atau dia irregular. Kemarin yang seperti kita pelajari itu ya. Jadi di sini ini regular. Jadi dia perubahannya tuh tetap ya, ed. Kalau di sini dia nggak tetap, irregular. Kayak tadi loh ada contoh misalnya when Andy fixed the car, he cut his hand. Jadi cut ya. He cut itu berarti dia bentuk kedua tadi kalau misalnya tadi. Nah, cut ini verb 1, verb 2, verb 3-nya itu bentuknya sama cut. Karena dia termasuk irregular ya, dia masuk dalam irregular. Terus kalau ditanya, Miss gimana Miss kok kata ini masuk irregular dan kata ini masuk nggak regular gitu, gimana caranya? Ya memang seperti itu, kita harus ngapalin kalau ini. Jadi kita harus ngapalin mana sih yang masuk irregular, mana sih yang masuk regular gitu. Nah, kalau yang regular itu kan banyak banget ya, dan rata-rata itu kan pakai ed semua. Nah, gimana sih caranya kita ngapalin? Caranya ngapalin adalah kita hafalin aja yang irregular. Nah, nggak banyak kok yang kayak nggak yang bentuknya irregular, nggak banyak kok. Misalnya eat, ate, eaten, cut, and then read, read ya. Read itu bentuk keduanya read, kemudian bentuk keduanya juga read, kemudian apa lagi ya? Buy, bought, kemudian apa lagi? And many more ya, banyak, nanti di pelajari sendiri. Jadi ini adalah bentuk dari passive voice. Ini adalah passive voice ya. Sekarang adalah object plus be plus verb 3. Jadi yang dipakai adalah verb 3. Kebetulan tadi verb 3 dari watch adalah sama dengan verb 2-nya ya. Kemudian kalau roti itu dimakan, berarti dimakan dia pakainya eaten. That bread is eaten by Winda misalnya. Kemudian rambutnya siapa nih? Rambutnya Mbak Naisha misalnya dipotong sama Mbak Karisma, berarti Naisha's hair is cut by Karisma. Jadi dipotong oleh Mbak Karisma. Jadi it depends ya. Itu dia tergantung irregular atau regular seperti itu. Nah, yang dipakai ini jangan lupa, yang dipakai adalah past participle. Jadi verb 3. Nah, kebetulan tadi kalau verb 3 dari watch itu sama dengan verb 2-nya. Tapi kita yang dipakai adalah verb 3. Oke.
Oke, gitu. Terus nah, ada yang ditanyakan di sini masalah passive voice. Contoh tadi ditulis. Oke, contoh tadi yang mana, Mbak? Misalnya rambut Ana dipotong oleh Karisma misalnya ya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah Ana's hair is cut by Karisma. Dipotong oleh Karisma. Kemudian yang ketiga tadi apa? Roti itu dimakan oleh Mbak Nai misalnya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah that bread is eaten. Kalau ini misalnya lampau ya, berarti was eaten by Nai. Oke, itu adalah contoh dari passive voice. Jadi Anna's hair is cut by Karisma and then that bread was eaten by Nai. Oke, itu ya sedikit mengenai passive voice. Kemudian lanjut materi kita. Nah, Mbak Karisma mau tanya apa, Mbak? Ya, silakan tanya apa. Gimana Mbak Karis? Oke, kita ini ya, nunggu Mbak Karis tanya. Apa bedanya the film and then the break? Nah, oke. Nah, masih tadi mouse-nya. Nah, tadi masalah the film and then that bread. Jadi itu kalau that bread adalah roti itu. Sebenarnya kalau film itu di sini tadi bahasa Inggrisnya harusnya that movie was watched by Anna. Kalau the film, berarti the film itu artinya adalah the itu artinya adalah mengindikasikan tertentu. Jadi suatu hal tertentu, misalnya the itu artinya adalah suatu hal tertentu, misalnya the flower, misalnya itu adalah sesuatu hal yang gimana ya jelasnya. Intinya tadi ini tuh harusnya film itu ditonton oleh anak. Kenapa kok di sini nggak saya kenapa kok di sini tadi nggak saya ganti, bukannya kan film itu Miss, kenapa kok nggak that gitu ya, harusnya di sini tadi that movie, that film was watched by anak. Dan kenapa di sini nggak saya ganti, karena saya nggak terlalu concern di ini, tapi saya concern di passive voice-nya, was watched and then is watched. Nah, masalah the dan that, kalau that itu artinya itu adalah jelas-jelas itu, jadi roti itu. Tapi kalau the itu adalah mengatakan itu mengindikasikan sesuatu hal tertentu. Jadi gimana menjelaskan? Jadi itu hal tertentu di sini, misalnya itu. Jadi Mbak Karis
Di sini kenapa kok bukan that film gitu ya, bukan kok the film gitu, bukan that film. Jadi di sini nggak saya ganti karena saya di sini hanya concern masalah passive voice. Tentang the, penjelasan tentang the, oke, besok saya akan jelaskan ya penggunaan tentang the. Jadi kalau the itu adalah tentang ini, dia mengatakan, dia mengindikasikan suatu hal tertentu. Jadi kapan sih kita menggunakan the, kapan sih kita menggunakan uh, kapan sih kita menggunakan the, dan kapan kita tidak menggunakan the. Jadi the itu mengindikasikan sesuatu hal tertentu, dia mengarah ke suatu hal yang khusus, itu artinya the. Dan kalau Mbak Karisma tanya, ya, kenapa kok di sini bukan that, Miss? Nah, saya nggak mempermasalahkan tentang the atau that di sini, atau this bahkan tadi nggak apa-apa, karena saya nggak ini nggak membahas tentang ini, tapi saya membahas tentang tentang passive voice, yang mana saya membahas tentang D-nya ini loh, ditonton ini loh, seperti itu. Nah, kalau Mbak Karisma tanya antara the dan that, itu nggak sama, Mbak, itu nggak sama. Ini tadi misalnya that film, misalnya mau ditulis that film gitu ya, ya nggak apa-apa, that film was watched by Anna. Tapi kapan sih kita menggunakan the? Itu ada hal-hal khusus ketika kita menggunakan the. Kemudian mungkin kata harus lihat mana yang lebih pas. Nah, salah satunya adalah pasnya itu mana. Tapi tadi saya ini sebenarnya mengharapkan adalah film itu, berarti that film. Ini harusnya tadi kata-kata yang saya harapkan adalah that film. Tapi karena sudah terlanjur the film, so it's okay, karena I only concern on passive voice ya. Saya hanya concern di passive voice. Tapi kalau misalnya butuh penjelasan mengenai the, kadang-kadang orang dikatakan dia jago bahasa Inggris atau enggak, itu selain penggunaan to be ya, kalau to be-nya pas juga dia bisa tahu kapan menggunakan the dan enggak gitu. Nah, saya nggak persiapan materi untuk the karena nanti belibet saya penjelasannya lah. Saya jelaskan besok aja ya. Oke, besok kan kita masih bahasa Inggris lagi. Nah, ini saya lanjut di pronoun, oke. Ya, sometimes kapan sih kita menggunakan the gitu ya. Nah, itu juga oke, kalau dirasa penting besok saya jelaskan. Karena memang sering ya kita melihat kata-kata the di dalam suatu sentence, di dalam suatu kalimat, oke. Kemudian, next. Jadi kita mulai dari hal-hal yang dari hal-hal yang basic dulu. Kita belajar mulai dari hal-hal yang basic dulu, baru nanti kita mengarah ke yang practical, okay. Kemudian the next, choose the correct pronoun. Ya, di sini ada Marissa and Nora made their own costumes, and then blah 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 wanted to save money. Nah, apa nih kira-kira? Di sini subjeknya adalah Marissa and Nora, and then verbnya adalah made, and then wanted. Nah, yang cocok apa di sini? Yang cocok adalah they. Nah, kemudian ini di sini ada verb made and then wanted. Kemarin grammarnya apa ini? Ini bentuk sekarang, lampau, atau masa depan kalau bentuknya kayak gini kemarin. Sambil mengingat-ingat. Mbak Karisma present tense. Oke, kalau misalnya susah nih ya ngapalin present tense, past tense, kemudian future tense, kita ngapalinnya adalah bentuk sekarang, bentuk masa lalu, atau bentuk masa depan. Past tense ya, bentuk lampau, seperti dikatakan Mbak Mary, oke?
Sudah paham ya? Kemudian selanjutnya masih ada contoh lagi nggak? Oke, kemudian contoh di sini ada advanced pronouns. Ya, coba di sini lihat nggak? Kelihatan nggak? Does bla 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 let bla 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 go. Jawabannya apa di sini? Oke. Oke, sebelum saya menerangkan tentang ini, saya mau memperlihatkan oke. Nah, ini di sini adalah ada pronoun table, ada tabel pronoun. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Jadi pronoun itu ada 5. Jadi ada subject pronoun, kemudian object pronoun, kemudian possessive pronoun, kemudian possessive adjective, kemudian possessive pronoun, and then reflexive pronoun. Agak tengah dikit ya. Oke. Nah ini geser kiri. Oke, sekarang kelihatan nggak? Ini adalah bentuk dari pronoun. Oke, udah jelas ya. Tentang penggunaan I, you, he, she, it, we, you, they, paham ya? Kemudian tentang penggunaan me, you, him, her, it, us, you, them, sudah paham? Yang kedua, tentang penggunaan mana nih yang nggak paham tentang pronoun ini? Penggunaan I, you, he, she, it, we, you, they, paham ya? Kemudian penggunaan, jadi apa sih subjective pronoun? Berarti subject pronoun adalah dia sebagai pronoun sebagai subjek. Kalau object pronoun berarti dia pronoun atau ganti objek. Kemudian possessive adjective, dia adalah pronoun kata ganti yang mana dia menggantikan possessive adjective. Possessive itu adalah possess, itu kepunyaan, berarti kepunyaan sifat. Kemudian possessive pronoun, jadi dia pronoun kata ganti yang menggunakan ini kepunyaan, milik ya. Kalau possessive pronoun, kalau possessive adjective, jadi dia kepunyaan ini sifat. Ya, contohnya adalah my, contohnya adalah my hobby is bla bla bla. Kemudian your talent bla bla bla. Kemudian his son, her daughter, and then its formula, formula misalnya. Kemudian kalau possessive pronoun dia mengatakan dia menyatakan milik. Kalau mine itu berarti milikku, yours berarti milikmu. Kemudian his berarti miliknya,
miliknya perempuan, laki-laki. Kalau hers berarti miliknya perempuan. And then reflexive pronoun, ya, di sini ada my, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, and then themselves. Nah, oke, kita sudah tahu tabel-tabelnya ya. Coba saya tanya, apa bahasa Inggrisnya? Apakah ini milikmu? Bahasa Inggrisnya apa? Apakah ini milikmu? Bahasa Inggrisnya apa? Mbak Mary bilang this is yours. Berarti this is yours adalah kalimat berita kan? Kalimat berita. Kalau ini kan kalimat tanya. Kalau this is yours adalah afirmatif ya. Kalau apakah ini milikmu? Ini adalah bentuk kata interrogatif atau kata tanya. Nah, di sini Mbak Naisha menjawab is it yours? Benar nggak? Is it yours? Ada yang bisa membenarkan? Ya, jawabannya adalah is this yours? Is this yours? Oke, kayaknya udah pada tahu nih ya penggunaan pronoun. Nah, sekarang saya tanya mengenai this and then this and then that. This kan artinya ini, that juga, that artinya itu, udah pada tahu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini apa? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dari dua buku ini. Bahasa Inggrisnya apa? Dua buku ini. Kemudian bahasa Inggrisnya tiga mobil itu. Nah, Mbak Naisha menjawab dua buku ini adalah these two books. Kalau tiga mobil itu apa? Bahasa Inggrisnya. The three cars. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris menggunakan the three cars. Nah, ini adalah contoh dalam penggunaan bahasa Inggris yang sangat ini membutuhkan ketelitian ya, restricted ya. Dua buku ini. Apakah benar these two books? Kalau the three car
Oke. Mbak Nasya menjawab that 3 cars. Oke, pertama, 2 buku itu. 2 buku, sudah benar ya. Sudah benar. 2 books. 2 buku, ada S-nya nih. Plural ya, bentuknya jamak. Tapi di sini 2 buku ini di sini ininya ini. This itu mengindikasikan bentuk single ya. Kalau misalnya bukunya 2 jadinya apa? Bukan this, tapi ini bacanya this, tapi kalau ini bacanya this ya. Jadi this itu adalah bentuk single. Kalau bentuk jamaknya adalah this. Oke. Kalau that dia bentuk jawabnya those. Pernah dengar nggak kata this and then those? Jadi kalau ini bahasa Inggrisnya adalah those 3 cars. Tentang penggunaan this, that, this, that, this, those. Paham ya? Setelah saya jelaskan ya. Halo, Mbak Karisma, Mbak Ana Mustika. Oke. Oke, tentang pronoun sudah tahu, kemudian penggunaan this and that yang sering saya lihat nih. Sekarang udah paham tentang bentuk-bentuk ini. Kemudian oke. Tadi kita sudah belajar pronoun ya. Sekarang coba saya tes lagi. Does bla 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 let bla 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 go. Jawabannya apa ini? Yang nomor 1. Kelihatan nggak? Nah, jawabannya apa nih? Nomor 1 ada yang tahu? Mbak Naisha milihnya yang D nih. Does, they, she, let go. Nah, gimana dengan yang lain? Caranya ya, kita menjawab itu kita analisis dulu. Kalau does itu kira-kira dia nanti kata subjeknya akan jamak atau akan single. Maksud ini jamak. Nah, tadi kan rumusnya ya, kalau dia subjeknya itu jamak, berarti dia nggak pakai s. Tapi kalau dia subjeknya itu single, berarti dia pakai s, ya nggak? Kebalikan. Nah, di sini kan udah terlihat nih, dia verb ya, di sini kata kerja ya, does ya. Apakah does bla 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 let go gitu kan? Berarti dia membutuhkan apa? Membutuhkan yang single. Kenapa di sini? Karena verbnya sudah memakai s. Jadi kita mencari yang subjek yang single. Yang single di sini tinggal she sama he. Berarti dia di sini kita membutuhkan subjek pronoun ya. Kalau her di sini tadi kan possessive adjective ya. Jadi di sini yang A sama D salah, tinggal B sama C. Ini kayaknya masih pada bingung ya kalau misalnya subjeknya jamak, kemudian ininya verbnya gimana gitu, kayaknya masih bingung. Jadi kebalikan, Mbak. Jadi kebalikan ya. Jadi gini. He go. Kalau he goes ya. Kalau they dia go.
Nah, di sini kebalikan. Di sini kan he itu kan dia tunggal ya. Maka dia verbnya itu pakai s. Oke. Kemudian kalau bukan v berarti. Kemudian kalau misalnya it goes ya. Kalau misalnya this that three boys those ya. Those three boys go. Berarti di sini ulangi. Kalau ini berarti it itu adalah single. Jadi dia verbnya adalah menggunakan s. Verbnya mengindikasikan bahwa di sini adalah subjeknya itu adalah single. Gimana dengan those three boys? Boys, kalau satu kan boy doang kan, karena dia boysnya itu ada 3, maka dia ada s-nya di sini. 3 kan, 3 boysnya ada 3, jadi ada s-nya. Bukan those three boy, tapi those three boys. Go-nya, go dia tanpa s. Kenapa? Karena dia ininya jamak, subjeknya jamak. Jadi kebalikan. Kalau misalnya dia subjeknya tunggal, berarti membutuhkan s ya pada verbnya. Tapi kalau dia subjeknya dia jamak, dia ininya verbnya tidak membutuhkan s. Itu untuk apa? Untuk grammar present tense. Oke. Nah, kalau does bla 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 let goes, berarti ini kan verbnya ya. Verbnya di sini adalah kata bantu verbnya adalah does bla 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 let go. Berarti does ya di sini ya sama seperti ini. Jadi dia membutuhkan apa di sini? Membutuhkan subjek yang single. Nah, di sini sudah menjawab C. Does he let me go? Nah, benar ya. Does he let me go? Berarti di sini kita membutuhkan subjek dan subjek pronoun dan objek pronoun. Oke. Oke, kemudian yang kedua. Please tell bla 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 that bla bla bla. Apa nih jawabannya? Nomor 2. Oke, jawabannya adalah I. Oke, please tell her that I will be late. Oke, benar sekali. Kemudian yang ketiga nih. Ya, kita perhatikan di sini. Verbnya adalah love. Nggak ada S-nya ini ya. Verbnya without S. Jadi, kira-kira apa? Jadi B nggak mungkin ya. B nggak mungkin ya. Jawabannya nah, yang pertama, kalau jawabannya B nggak mungkin ya, karena di she love, oke? Nggak mungkin. Kemudian yang kedua, jawabannya kalau nggak I, they ya. Kalau nggak I ya they. Kemudian kita analisis yang kedua, does bla 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 love it too. Does di sini mengindikasikan bahwa subjeknya adalah tunggal, ya nggak? Yang subjeknya tunggal adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah D, bukan C, karena you. Kalau you berarti dia di sini do. Do you kan? Bukan does you. Masa pernah dengar does you? Kan mesti do you kan? Do you love it too? Oke. Kemudian yang keempat, Dani is my best friend. I know bla 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 so well. Apa? Bentuk objek pronounnya. Objek pronoun untuk Dani adalah
Nomor 4 apa? Nomor 4 adalah A. Oke, benar. Nomor 5. The mechanic is my sister. So don't disturb. Ingat, my sister. Jawabannya adalah don't disturb her. Oke, C. Oke, pada jago nih udah. Nomor 6. I meet Raisa last night and Raisa ya. Jadi and I meet Raisa and bla 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 t-shirt. Apa kira-kira? Oke, jawabannya adalah A. Pada pintar nih. Nomor 7 sekarang. I can't find bla bla bla. Does bla 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 steal it? Nomor 7 apa jawabannya? Jawabannya adalah D. Oke. Pintar. Dan 8. My father has a dog. Bla bla bla. Play with bla bla bla. Apa? Nomor 8 jawabannya? 8 jawabannya apa? Mbak Karisma jawab A nih. Nah, Mbak Karisma jawab A. Kemudian Mbak Ana jawab C. Ada yang jawab B nggak? Ada yang jawab D nggak? Yang benar apa ini? Yang benar itu adalah B. Kenapa? Karena my father has a dog. He likes play with it. Jadi he di sini adalah kata gantinya pronoun untuk bapak, ya kan? My father. Kemudian dog. Dog di sini noun. Apa sih kata ganti hewan? Hewan itu diganti dengan apa? Diganti dengan it. Jadi kayak hewan itu semua itu diganti dengan it kalau dia tunggal. Oke. Ya, salah semua katanya. Oke, tapi sudah lumayan udah bisa. Nomor 9, when my boss promoted me, and then blah 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 was so proud. Geser kiri ya, oke. Geser kiri, oke. When my boss promoted me, blah 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 was so proud. And blah 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 gave me so many advices. Apa jawabannya? Jawabannya adalah jawabannya apa? Terlalu kiri katanya. Oke. Oke. Nah, sekarang jawabannya apa? Jawabannya adalah benar, kata Mbak Mary. Jawabannya adalah C. He was so proud. Dia sangat bangga dan she gave me so many advices. Dia memberiku sangat banyak saran. Nomor 10. My brother works in a big factory. Bla 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 says that is a nice place. Itu kan? Di sini kita melihat lagi verb
dengan s, kemudian verb dengan s lagi. Yang mana ini adalah bentuk dari present. Yang mana ini mengindikasikan bahwa subjeknya itu adalah tunggal, ya kan? My brother. My brother-nya itu satu, berbeda dengan my brothers. Ada s-nya, my brothers. Kalau my brothers bukan works, tapi my brothers work without s. Jadi kalau di sini bla 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 says, kita membutuhkan singular subject. Jadi apa di sini jawabannya? My brother works in a big factory, and then blah 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 says that blah blah it is blah 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 is a nice place. Apa jawabannya? My brother, kata gantinya apa? He kan ya, jadi nggak mungkin ini. She nggak mungkin, kemudian it juga nggak mungkin, ya. Kemudian Mbak Naisha jawabnya D. Kemudian ada yang jawabnya tadi Mbak Mary D. Kemudian di sini tinggal it is a nice place. Kemudian there is a nice place. Kira-kira di sini kita membutuhkan pronoun untuk mengganti apa? Yang di sini kita membutuhkan pronoun untuk mengganti a big factory. Yang mana a big factory adalah suatu kata benda, so we need it, ya kan? Nah, sekarang di sini ada sesuatu nih yang bisa kita pelajari di sini, yaitu mengenai there is and then there are. Apa sih arti there is and there are? There is and then there are, itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak artinya apa? There is and there are itu artinya apa? Mbak Karisma, Mbak Ana, Mbak Darsem nih loh. Mbak Darsem gimana Mbak Darsem? Mbak Hijrah, gimana nih Mbak? Jelas nggak ini? Mbak Darsem dan Mbak Hijrah nih. Nah ini, Mbak Naisa bilang, there, dekat, there are, jamak dan jauh. Ya kan? Atau hal-hal yang sepele-sepele gini malah, kadang kita malah nggak tahu ya gitu kan. Jadi there is a book inside my bag. Kemudian ada lagi, there are some people in my home. Nah, ini artinya apa sih? There is a book inside my bag and then there are some people in my home. Kalau Mbak Nesya bilang there, dekat, there are, jamak dan jauh, artinya apa nih maksudnya? Jauh, dekat itu apa ya maksudnya? Yaudah, coba ini diartikan. There is a book inside my bag and then there are some people in my home. Mbak Mary nih, ada buku di dalam tas saya. Geser kiri dikit, oke. Mbak Karisma. Kalau Mbak Mary udah paham ya. Jadi arti kata there are and there is itu adalah ada. Cuma penggunaannya kalau ada beberapa orang di rumah saya. Berarti
Ya, Mbak Mary udah tahu ya, udah pahamnya. Jadi Mbak Naisha, arti kata there are sama there is itu ada. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, misalnya di buku saya ada tiga, di buku saya ada 3 pensil. Nah, bingung itu, nggak bisa. Kita harus mengubahnya dalam bentuk ada 3 pensil di dalam buku saya. Jadi ada atau sesuatu yang eksis ada itu dijelaskan dengan kata there are and there is, dan itu harus di depan. Nah, kalau there is dia menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa itu ada sesuatunya itu satu, dia tunggal. Kalau there are berarti sesuatunya itu banyak, jamak gitu. Oke, kayaknya udah paham ya. Mbak Naisha ini udah paham nih, Mbak Mary juga udah paham. Nah, kita pertemuan ini kita bahas tentang pronoun dulu 2 jam ya. Kita sekarang udah jam 11. Kita akhiri ya, kemudian kita ketemu besok. Oke? Saya bikinkan link hari ini aja ya, biar kalau misalnya besok saya nggak bisa cepet-cepet langsung bisa masuk kelas gitu. Saya bikinkan link besok di hari ini aja, oke? Besok kita ketemu jam 9. Okay, thank you for the attention, and then I hope this class will be useful for you all guys. And then thank you so much. And then again, I would like to say sorry because yes, I teach lately. And okay, let's close our class by saying Hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. And then see you tomorrow. And have a nice sleep. Good night. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.